Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu di sini saya mau menyampaikan disclaimer bahwasanya konten ini hanya bertujuan untuk edukasi, bukan saran atau keharusan untuk berinvestasi. Trading forex adalah kegiatan beresiko. Sebelum Anda memutuskan untuk berbisnis forex, pastikan Anda memahami resiko dan menyesuaikan dengan tingkat pengalaman Anda. Jangan pernah berinvestasi melebihi nilai Anda siap menerima kerugian. Jika ada keraguan, mintalah pendapat dari penasehat keuangan Anda. Oke, pembahasan kita hari ini adalah mengenai sebuah indikator, yaitu yang bernama Average Directional Movement Index, atau biasa orang menyebutnya ADX, ADX ya teman-teman. Jadi ADX ini adalah indikator yang dipakai untuk memudahkan identifikasi tren dan mengukur kekuatan sebuah tren ya, atau mengukur seberapa kuat momentum yang terjadi dalam sebuah masa-masa trending ya teman-teman. Oke, lanjut next slide. Jadi ADX ini terdiri dari 3 garis teman-teman ya, seperti yang Anda lihat di sini. Yang berwarna hitam, garis warna hitam ini adalah ADX-nya. Jadi yang ADX yang berwarna hitam di sini adalah fungsinya untuk mengukur momentum yang terjadi dalam sebuah tren. Seperti penjelasan di sebelah kanan dari gambar ini ya, jika ADX lebih rendah dari level 25, di sini saya belum kasih garisnya, nanti kita akan bahas. Jadi pastikan tidak skip videonya, tonton sampai habis biar paham ya. Jadi jika ADX itu lebih rendah dari level 25, menandakan momentum yang terjadi di dalam sebuah tren itu berada dalam periode low momentum, atau bahasa lainnya sideways atau akumulasi ya teman-teman, alias dia tidak trending marketnya. Nah, kemudian jika ADX ini berada di atas level 25, itu adalah kondisi strong momentum atau market sedang trending. Jadi entry menggunakan ADX ini sebaiknya menunggu jika ADX berada di atas level 25, karena itu adalah peluang yang bagus sekali dan merupakan tempat yang terbaik untuk kita melakukan entry. Berikutnya di sini ada garis merah dan hijau. Nah, yang merah ini namanya minus DI, biasa orang menyebutnya, ada juga yang bilang negatif ya, negatif DI, terus minus DI ya. Terus yang hijau ini plus DI atau positif DI. Ada juga itu yang menyebutnya DMI ya teman-teman, minus DMI, positif DMI gitu. Jadi di sini saya bilang di sini adalah plus DI dan minus DI. Nah, fungsi dari kedua garis merah dan hijau ini adalah untuk identifikasi tren. Nah, kalau di sini ya, kalau plus DI atau yang hijau ini ada di atas minus DI, itu adalah sebuah indikasi bahwa tren yang terjadi adalah uptrend atau bullish ya. Jadi dari dua garis DI ini kita lihat crossovernya ya. Saya ulangi lagi, jika plus DI ada di atas minus DI, itu adalah uptrend seperti ini. Di sini terjadi crossover, kemudian yang plus DI-nya di atas minus DI, jadi ini adalah tren yang terjadi sedang bullish. Begitu juga sebaliknya ya, jika plus DI ada di bawah minus DI, itu adalah downtrend atau bearish seperti yang terjadi di sini ya. Garis hijau ini ada di bawah garis merah, plus DI di bawah minus DI. Oke. Nah, ini dia cara memasukkan ADX ke MetaTrader. Kita mulai dari menu insert, lalu klik indicators, lalu trend, dan pilih average directional movement index ya teman-teman. Jadi di sini saya mau contohin ke chartnya ya. Dari menu insert, pilih indicators,
lalu ada di folder trend, lalu pilih average directional movement index. Nah, settingnya ini kalau defaultnya ini sudah saya ubah-ubah ya kemarin. Ini biasanya hijau, saya ganti hitam. Terus di sini ini untuk plus DI dan minus DI-nya. Silakan dipilih warna sesuai favorit kalian ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Garis hitam ini adalah ADX. Warna tentu saja ini akan berbeda dengan punya saya karena saya sudah customize lagi tadi ya teman-teman. Garis hitam ini adalah ADX-nya. Lalu ini plus DI dan minus DI. Nah, setelah itu kita tambahkan ini yang di bawah ya. Lalu tambahkan horizontal line pada value 25. Nah, kalau di MetaTrader ini nggak langsung keluar ya. Kalau di iPad saya kemarin langsung ada di situ, langsung bawaannya langsung ada garis 25-nya. Jadi kalau tempat kalian nggak ada, gini aja ya cara masukinnya ya, pakai horizontal line. Ya, ini adalah horizontal line, kita klik, lalu letakkan di sini, double klik, klik kanan horizontal line properties, lalu value kita ganti 25. Nah, sorry, 25. Oke. Nah, sudah jadi ya, seperti ini adalah tampilan daripada indikator ADX. Nah, indikator sudah kita masukkan. Sekarang selanjutnya saya mau jelasin seperti apa penggunaan ADX dalam trading. Oke, teman-teman, mengacu kepada ini tadi ya, fungsi ADX itu untuk mengukur momentum dan untuk identifikasi tren. Yang pertama di sini saya mau jelasin adalah bagaimana identifikasi tren ya, yang kita lihat dari garis hijau dan merah ya, plus DI minus DI. Apabila setiap terjadinya persilangan atau crossover dari plus DI dan minus DI, itu adalah awal dari perubahan sebuah tren ya teman-teman. Misal bisa kita lihat di sini ya, di garis ini ya. Kelihatan nggak ya? Ini mungkin kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Di sejajar dengan vertical line yang warna ungu ini adalah crossover daripada plus DI dan minus DI, yang mana yang hijau atau plus DI-nya terus menyilang menjadi di bawah, di plus DI-nya berada di bawah minus DI seperti ini. Ini adalah indikasi bahwa tren akan menjadi bearish dan dia bearish ya teman-teman. Harganya turun, lalu geser lagi ke sini. Di sini ada persilangan lagi ya, tepatnya persilangan terjadi pada setelah candle bullish, candle hijau kecil ini closing ya, candle hijau ini closing ya, lalu terjadi persilangan. Nah, maka kita bisa buy karena dia sudah persilangan akan menjadi bullish dan harga naik. Nah, itu cara identifikasi tren yang kita lihat dari plus DI dan minus DI. Lalu berikutnya fungsi lainnya kan yang kedua tadi untuk mengukur kekuatan momentum dalam sebuah tren ya teman-teman. Itu kita dapat dari data yang ada di ADX atau yang berwarna hitam ini. Jadi perhatikan di sini kita udah tambahin pembatas menggunakan horizontal line pada level 25 nih teman-teman. Nah, jadi market dikatakan trending apabila ADX-nya ini berada di atas ya. Jadi jika di bawah ini akan terlihat sideways ya. Ini contohnya ya. Saya kasih rectangle. Nah, di sini ADX-nya ada di bawah ya. Nah, market terlihat sideways atau ranging atau akumulasi ya, hanya bolak-balik di sini, tidak trending. Nah, kemudian di sini muncul ya, di sini mulai naik ke atas ya, lalu dia naik begini. Nah, semakin tinggi ADX ini, semakin tinggi berarti momentumnya itu
semakin rendah. Ingat ya, ADX ini hanya untuk mengukur kekuatan sebuah tren, bukan merupakan signal buy atau sell. Signal buy atau sell kita dapat dari mana? Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, itu kita dapat dari plus DI dan minus DI. Jadi ADX bukan signal untuk entry, hanya untuk mengukur kekuatan sebuah tren. Nah, kalau ADX ini berada di atas level 25 dan semakin naik itu pertanda tren semakin kuat. Begitu juga setelah naik, jika dia turun berarti trennya melemah. Dan ini kalau kita lihat hubungannya dengan grafik ya, ketika ini naik ya, ini memang candle naik dan relatif panjang candle bullnya dibanding dengan candle merahnya ya teman-teman. Itu adalah pertanda tren semakin naik. ADX naik, ini naik. Nah, ketika ini melemah, dia koreksi ya teman-teman, ya koreksi. Jadi hubungannya adalah ketika ADX ada di 25, lalu kita lihat di sini plus DI dan minus DI-nya ini adalah untuk signal bullish karena plus DI ada di atas, minus DI ya, biru di atas merah adalah signal bullish. Lalu ADX menyeberangi 25, maka pada kondisi seperti ini kita bisa buy. Untuk naik. Itu contoh tren bullishnya. Ini contoh tren bearish ya teman-teman. Jadi di sini ada persilangan. Oh, tepatnya di sini ya, lebih awalnya di sini. Ya, persilangan dari plus DI dan minus DI. Yang hijaunya di bawah adalah signal bearish ya. Jadi untuk entry yang terbaik adalah menunggu ADX-nya berada di atas 25. Jadi kalau ADX masih di bawah 25, kita abaikan, kita nggak usah entry ya. Karena nanti akan ranging ya teman-teman, atau sideways. Seperti yang Anda lihat pada vertical line berwarna ungu ini ya, di sini adalah awal mula persilangan dari plus DI dan minus DI yang mana ini adalah signal daripada trend bearish, atau nanti kita akan melakukan sell apabila ADX-nya sudah menyeberang di atas 25. Nah, kalau kita lihat di sini ya, setelah signal bearish ini ya, ke kanan dia belum lagi berseberangan dan tren masih turun. Nah, ketika berseberangan di sini barulah dia ada kenaikan seperti ini sedikit. Jadi setiap persilangan adalah itu adalah penunjuk tren teman-teman. Jadi kalau kita misalkan melihat persilangan seperti ini ya, kita tunggu aja ADX-nya sampai berada di atas si garis 25 ini ya. Jadi kalau ada ADX berada di atas level 25, kita lihat plus DI dan minus DI-nya posisinya seperti apa. Dalam case ini ya, setelah ADX ada di atas 25, lalu kita lihat di sini adalah signal sell ya. Plus DI ada di bawah minus DI, signal sell. Jadi kita bisa sell ya, dengan catatan ketika nanti terjadi crossover yang berlawanan lagi, jadi kita sell ada di garis ini ya. Kita sell di garis ini. Di candle yang merah ini sejajar dengan yang ungu ini, kita entry sell di sana dengan catatan apabila nanti di depan ada crossover yang berlawanan seperti yang terjadi di sini ya. Ini berlawanan, plus DI-nya ganti cross di atas minus DI, close di atas merah, itu adalah signal buy. Jadi sell kita tidak boleh lagi ada di sini. Maksudnya pada kondisi seperti ini tidak boleh lagi ada entry sell ya. Jadi kita sudah profit segitu. Gitulah kira-kira ya teman-teman. Cara entry-nya yang pertama identifikasi tren dulu, lihat tren yang terjadi ya. Di sini juga ada lagi, ini tren bearish. Lalu ketika ADX-nya sudah ada di atas 25, itu adalah best time to make entry ya teman-teman. Ini lagi contoh bullish-nya. Oke. Nah, ini ada ADX menyeberang di atas 25.
Lalu kita lihat trennya, ini adalah tren bullish yang mana plus DI ada di atas minus DI, jadi kita buy. Kita buy pokoknya sekitaran sini. Di candle hijau ini ya, candle hijau ini waktu itu closing candle ini lalu terjadi ADX di atas 25 dan kita lihat trennya adalah bullish signal buy, jadi kita buy di sana. Dan buy itu maksimum harus sudah tidak ada lagi atau sudah kita close ketika ada crossover yang berlawanan di sini. Ini adalah signal sell. Nah, dan kita sudah dapat profit segitu di antara dua horizontal line ini adalah range profit kita. Setelah kita buy langsung dia naik dan kebetulan waktu itu momentum terus menguat ya. Lalu melemah terjadi crossover lalu kita close. Nah, ketika kita sudah punya entry dan terus ada crossover yang berlawanan seperti ini, lihat apakah posisi ADX masih ada di atas 25. Nah, jika ADX masih ada di atas 25, maka kita bisa switching ya teman-teman. Jadi buy-nya udah profit, lalu kita sell lagi karena entry yang baik itu kan kalau ADX-nya ada di atas 25. Nah, jadi selama ADX ada di atas 25 lalu terjadi crossover, kalian masih boleh entry. Misal seperti ini, ini berlawanan ya dari tadinya yang tadinya buy lalu ada signal crossover sell. Selama ADX-nya masih di atas 25 itu masih bisa switching. Jadi kita bisa sell di sini, balas sell lagi karena ADX-nya masih ada di atas. Nah, lalu di sini ada crossover lagi, minus ya teman-teman. Minus ya. Lalu kita ini minus sedikit sih. Ada 19 ya, 19 pip. Lalu buy dan di sini ada crossover lagi, buy bentar nanti minus lagi. Lalu ada di sini setelah ada sinyal buy bentar lalu crossover lagi ke bawah bisa sell. Nah, di sini kayaknya profit lagi ya. Mulai sell di sini ya. Di sini ada crossover lagi. Lalu berakhir di sini ya. Jadi maksudnya jika crossover itu terjadi berganti-gantian dari signal buy ke sell, buy, sell, buy, sell, selama ADX masih di atas masih bisa entry. Oke, kita selesaikan contoh yang ini. Ya, tadi kita udah ada signal sell lalu minus ya, terus buy dikit, lalu di sini crossover lagi menjadi signal sell dan sell dimulai dari closing candle yang merah ini, yang mana sejajar dengan crossover di minus DI dan plus DI yang ada di indikator ya, yang mana itu adalah bersamaan dengan closing daripada candlestick yang merah ini. Lalu kita sell dan batasnya ada di sini dan kita masih profit lagi. Nah, begitulah kira-kira cara penggunaan ADX. Kelebihan dan kekurangan ADX. Yang pertama, kelebihannya dengan menggunakan ADX kita mudah untuk mengetahui tren terkini yang terjadi tanpa harus pakai garis-garis ya, karena sejatinya kemunculan indikator-indikator di terminal trading kita, di platform trading kita itu tujuannya adalah untuk memudahkan analisa dari yang sebelumnya naked chart seperti ini. Kalau menggunakan indikator tentu akan lebih mudah. Itu juga termasuk salah satu kelebihan ADX. Kita lebih mudah untuk mengenali tren, lalu kita mudah mengetahui mencari apakah tren itu sedang dalam strong momentum atau low momentum ya teman-teman. Kalau kelemahannya ADX ini tidak cocok untuk market yang sedang ranging ya teman-teman. Jadi kalau market sedang sideways itu nanti akan banyak crossover gitu. Jadi kurang cocok. Jadi cocoknya hanya pada saat market dalam kondisi trending. Terus yang kedua, namanya indikator itu pasti lagging ya teman-teman. Duluan chartnya dulu terbentuk baru indikatornya mengikuti gitu. Jadi kalau
Anda mau pakai indikator ADX ini, saya sarankan agar dicoba terlebih dahulu di akun demo ya teman-teman. Jangan langsung terjun di real, apalagi kalau sebelumnya Anda belum pernah menggunakan ADX ini. Yang penting entry hanya ketika ADX ada di 25. Jika di atas 25, jika ada di bawah 25, abaikan. Meskipun banyak crossover di situ, abaikan. Ya, jadi siklusnya adalah ADX harus ada di atas 25, lalu cari tren apa yang terjadi di sana. Oke. Ini ADX ada di atas 25, lalu kita lihat plus DI dan minus DI-nya, yang mana ini adalah signal bearish, berarti kita entry sell ya, dan dia turun. Begitulah caranya trading dengan ADX. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel Yudi Ardianto. Kalian boleh lihat strategi-strategi lainnya yang sudah saya bagikan di channel ini. Langsung aja lihat dan pelajari. Semoga video-video yang sudah saya buat itu bisa memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang.